Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kali ini aku mau buat konten track diplomacy, tapi spesifik di bagian one track diplomacy. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja. Tunggu dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke guys, check it out. Oke, secara historis, track diplomacy itu hadir karena kompleksitas konflik antar negara dan intranegara itu semakin menuai tantangan yang baru ke negara-negara. Oleh karena itu, untuk mengurangi konflik, maka muncullah istilah one track diplomacy, second track diplomacy, and multi-track diplomacy. Artinya, sudah banyak aktor yang akan dapat menciptakan perdamaian, dan bukan hanya aktor pemerintah saja yang dapat menciptakan perdamaian dan solusi untuk perdamaian, tetapi berbagai aktor sudah dapat bergabung untuk menyelesaikan konflik. Istilah one track diplomacy ini lebih disematkan kepada pemerintah resmi. Dan di sini aku nemuin sumber bahwa dikatakan one track diplomacy ini mengacu kepada diplomasi pemerintah resmi, atau di sini lebih kepada sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara, di mana perwakilan negara itu ada isinya adalah diplomat atau pejabat-pejabat penting. Dan di sini pada dasarnya ini adalah sebuah proses di mana adanya komunikasi antara satu pemerintah dengan pemerintah negara lain, ataupun pemerintah satu negara dengan kepala badan PBB atau enggak organisasi-organisasi internasional. Dan di sini juga melibatkan interaksi dengan otoritas negara atau negara lain yang serupa seperti kepala negara, departemen negara, atau pejabat Kementerian Luar Negeri. Dan di sini departemen dan kepemerintahan lainnya itu juga berhubungan. Nah, di sini one track ini agendanya itu biasanya lebih bersifat formal. Nah, kenapa demikian? Karena level dari track 1 ini mencakup aktor yang memang itu top leader, kayak yang aku sebutin sebelumnya. Jadi PBB, organisasi regional, kepala negara, dan perwakilan pemerintah. Dan di sini tugas utama dari para aktor ini adalah untuk memfasilitasi kepentingan mereka. Dan dimanapun itu, mereka akan berusaha untuk menegosiasi dan melakukan upaya mediasi dalam mengurangi masalah ataupun konflik yang sedang terjadi. Nah, di sini kenapa aktor puncak itu menjadi sangat penting di bagian one track diplomasi? Karena di sini kepentingannya itu adalah untuk membawa masalah ini ataupun konflik mereka ke struktur politik yang lebih tinggi. Dan di sini mereka ingin menyelesaikan masalah bersama, namun secara head to head atau enggak di dalam meja negosiasi ataupun dengan sebuah perundingan resmi. Dan ini sangat resmi. Nah, di sini kegiatan mereka itu biasanya seperti konsultasi informal, ada juga sifatnya adalah utusan-utusan khusus, negosiasi, mediasi, dan sanksi internasional, dan bahkan di sini juga ada kecaman-kecaman internasional dan ada misi pencarian fakta dalam sebuah konflik. Nah, hal yang terpenting yang membedakan antara one track diplomasi dengan yang lainnya adalah fiturnya. Di mana di sini one track ini lebih bersifat formal dan itu tingkat negara ke negara ataupun tingkat negara ke organisasi internasional. Dan di sini mereka itu mengikuti protokol yang sudah dibentuk ataupun mereka sudah mengikuti agenda-agenda yang sudah disepakati. Artinya di sini memang mereka melewati meja perundingan dan mereka juga telah menandatangani protokol untuk menciptakan perdamaian ataupun membuat sebuah perundingan. Para representator ataupun pejabat negara ataupun kepala negara, mereka di sini berusaha untuk masuk di dalam perundingan yang sangat resmi untuk membawa konflik itu ke ranah yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga berusaha untuk membawa ataupun mempengaruhi struktur dan dari kekuatan politik itu juga. Karena seperti ini. Jadi antara kepala negara yang satu dengan kepala negara yang lain ataupun diplomat satu dengan diplomat yang lain itu mereka telah mengetahui sebenarnya kebijakan luar negeri negara yang ini adalah seperti ini. Politik luar negerinya adalah seperti ini. Dan kemudian
baik dari representator kita misalnya Indonesia juga mengetahui kalau kita punya kebijakan luar negeri yang ini dan politik luar negeri yang ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi konflik yang ini, kita harus melakukan perundingan dengan cara mempengaruhi struktur politik ataupun birokrasi yang ada di dalam sebuah perundingan ini. Seperti itu. Bagaimana dengan diplomat? Posisinya diplomat di sini tetap membawa kepentingan negara. Diplomat Indonesia contohnya tetap membawa dan memajukan kepentingan kita. Karena di sini diplomat ini juga berusaha untuk mempengaruhi mediator dan juga berusaha untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan ini yang terbentuk. Dan di sini mereka juga akan langsung untuk mempengaruhi masyarakat internasional dari hasil perundingannya, dari hasil diskusi mereka bersama ataupun dari hasil negosiasi. Jadi secara tidak langsung diplomat inilah yang akan memberikan output untuk kepentingan negara kita. Dan biasanya one track diplomacy ini juga memberikan insentif yang lumayan nih, seperti bantuan senjata dan perdagangan serta relasi yang kuat antara satu negara dengan negara yang lainnya. Karena memang di sini pejabat langsung ataupun kita perwakilan dari pemerintah Indonesia dengan misalnya Malaysia ini mereka bertatapan langsung. Nah, bisa dilihat kan di one track diplomacy ini. Jadi track one itu berusaha untuk mempengaruhi kekuatan ataupun struktur kekuasaan, dan dimana di sini aktornya bisa saja PBB, organisasi regional, dan kepala negara. Dan levelnya itu adalah top leaders. Nah, kalau teman-teman bingung dan ingin ditanyakan, boleh banget nih untuk DM aku atau enggak cukup komen di kolom komentar aja. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang berkaitan dengan ini, boleh banget. Intinya, di one track diplomasi ini, diplomasi bersifat formal antara pejabat dengan pejabat ataupun kepala negara dengan kepala